Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Melati. Saya mahasiswa dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, program studi S1 Keperawatan non-reguler semester 6. Baiklah teman-teman, saya akan membahas video tentang penyakit HIV/AIDS berhubungan dengan kaum rentan PSK. Di mana di video ini saya akan memberikan gambaran mengenai penyakit HIV/AIDS dan kaum rentan PSK. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi mengenai penyakit HIV/AIDS, kita pertama kali harus mengetahui dulu apa sih itu penyakit HIV/AIDS. Baiklah teman-teman, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang membahayakan sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel darah putih yang melawan infeksi. Virus ini membuat seseorang berisiko terkena infeksi yang lebih serius dan kanker tertentu. Sementara AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah tahap akhir dari infeksi HIV. Kemudian penyebab HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual, darah, atau dari ibu ke anak selama kehamilan, proses persalinan, dan menyusui. HIV tersebut menghancurkan sel CD4 yang berperan melawan penyakit. Kekebalan tubuh akan melemah karena lebih banyak sel CD4 yang terbunuh. HIV dapat ditularkan melalui air mani atau cairan vagina yang terinfeksi. Kemudian seseorang tidak akan terinfeksi HIV/AIDS hanya dengan kontak biasa seperti bersalaman, kemudian berjabat tangan atau berpelukan. Itu tidak akan menularkan virus tersebut ke orang itu. Bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS itu sendiri? 1. Berhubungan seksual dengan orang yang sudah positif terkena HIV/AIDS. Tidak perlu dikhawatirkan lagi apabila seseorang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS apabila melakukan hubungan seksual, maka itu akan berpotensi sekali orang tersebut akan tertular. Kemudian transfusi darah, tapi setahu saya untuk transfusi darah dari pihak manapun, rumah sakit maupun PMI, pasti sudah akan sangat memperhatikan keamanannya. Kemudian berbagi jarum suntik, biasanya ini untuk tato atau alat tindik, menggunakan jarum yang tidak steril atau bergantian. Kemudian selama kehamilan, proses persalinan maupun menyusui ini sangat rentan sekali tertular kepada janin atau kepada anak. Kemudian patofisiologi dari penyakit HIV/AIDS ini, HIV masuk ke dalam tubuh, kemudian menginfeksi sel yang mempunyai molekul CD4, yaitu limfosit T4, monosit, sel dendrit, dan sel Langerhans. Lalu mengikat molekul CD4 yang memiliki sel target dan memproduksi virus dan menyebabkan sel limfosit T4 hancur sehingga imunitas tubuh menurun dan terjadilah infeksi oportunistik, di mana dapat mengganggu semua sistem dalam tubuh. Adapun sistem yang terganggu di dalam tubuh, contohnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem integumen, dan sistem neurologis. Manifestasi klinis dari penyakit ini: 1. Adanya keganasan HIV/AIDS. Di sini adalah bentuk dari HIV/AIDS terdiri dari 1. Sarkoma Kaposi. Sarkoma Kaposi menular secara seksual disebabkan oleh dua virus. Virus pertama adalah herpes dari manusia tipe 8, kemudian virus yang kedua adalah virus terkait sarkoma Kaposi tersebut. Kemudian limfoma maligna, yaitu menyebabkan tumor sel B yang termasuk bagian dari limfoma maligna. Kemudian tumor sistem saraf pusat. Di sini terjadinya kelumpuhan sistem saraf kranialis, perubahan kepribadian, dan hemiparesis. Kemudian kanker serviks invasif, ini disebabkan dari keganasan ginekologik yang berkaitan dengan HIV kronik. Kemudian AIDS pediatrik. Ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kemudian 2, yaitu infeksi. Penderita dapat mengalami destruksi secara progresif fungsi imun.
infeksi serius yang dialami oleh klien dengan didiagnosis pneumonia pneumocystis carini atau atau PPC. Kemudian komplikasi apabila biasanya untuk penyakit HIV/AIDS maka komplikasi akan terasa sangat kompleks. Misalnya tuberkulosis, pertama adalah tuberkulosis, kemudian kedua adalah megalovirus, kemudian ketiga adalah kandidiasis, 4 meningitis kriptokokal, kemudian 5 toxoplasmosis, ke-6 kanker, ke-7 sindroma wasting, kemudian ke-8 komplikasi neurologis, dan ke-9 adalah biasanya penyakit ginjal. Biasanya itu adalah komplikasi daripada penyakit HIV/AIDS. Bagaimana sih untuk mengetahui HIV/AIDS itu? Kita bisa melakukan dengan cara pemeriksaan penunjang, yaitu uji laboratorium, dan dilakukan serangkaian pemeriksaan antigen P24 meliputi serangkaian P24 pengukuran DNA dan RNA HIV. Kemudian pemeriksaan yang lain, pemeriksaan enzim linked immunosorbent assay atau ELISA, dan uji Western blot. Kemudian untuk pengobatan kelas obat anti HIV meliputi 1. Inhibitor reverse transkriptase non nukleosida atau NNRTI, contohnya efavirenz, kemudian etravirin, dan nepirapin. Kemudian kedua, nucleotide reverse transcriptase inhibitor atau NRTI, contohnya abasavir, kemudian truvada, kemudian combivir. Kemudian yang ketiga adalah protease inhibitor atau PI, contohnya astaxantovir, darunavir, kemudian fosfolpranavir, dan indinavir. Yang keempat adalah penghambat pulsi, contohnya enfuvirtide, kemudian marvirok. Yang kelima adalah integrase inhibitor, contohnya raltegravir, kemudian elvitegravir. Kemudian biasanya orang yang terinfeksi virus HIV/AIDS akan mengalami malnutrisi. Di sini saya akan membagikan atau memberikan kiat-kiat atau diet khusus untuk orang dengan HIV/AIDS. Biasanya karena orang HIV/AIDS itu akan mengalami malnutrisi, biasanya bisa kita berikan dengan diet tinggi kalori dan tinggi serat seperti susu, telur, daging, ikan, serta buah-buahan dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang telah hilang. Baiklah, sedikit untuk pembahasan kita mengenai HIV yang berhubungan dengan penyakit HIV/AIDS berhubungan dengan PSK. Biasanya jika seseorang dengan pekerjaan seks komersil atau PSK biasanya akan rentan sekali atau berpotensi sekali penyebaran virus tersebut akan cepat sekali, karena seseorang yang maaf dalam konteks kita belajar bersama-sama, orang dengan sudah terinfeksi virus HIV biasanya dia tidak menyadari bahwa dirinya memang sudah terinfeksi virus HIV. Sedangkan PSK atau pekerja seks komersil dia terus melakukan pelayanan atau melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti orang, dengan berganti-ganti pasangan, dengan berganti-ganti mulai dari yang muda sampai dengan yang tua. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya juga sudah terinfeksi HIV/AIDS. Maka dari itu seperti yang sudah saya katakan, PSK sangat rentan sekali hubungannya dengan penyakit HIV/AIDS. Karena biasanya laki-laki dewasa yang mengidap HIV/AIDS akan menularkan HIV kepada PSK, karena laki-laki itu
misalnya sering melakukan hubungan seksual di luar, berganti-ganti pasangan, biasanya juga tidak memakai alat pelindung atau kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan PSK, otomatis laki-laki tersebut akan menularkan virus itu kepada PSK. Dan begitu pun selanjutnya, datang lagi dengan konsumen yang lain atau datang lagi dengan orang baru, maka virus tersebut juga akan ikut terinfeksi ke orang-orang yang selesai berhubungan seksual dengan seorang PSK itu. Dari itu pun juga HIV, laki-laki juga menurut saya, bukan kita menyudutkan posisi laki-laki, tapi laki-laki merupakan mata rantai penyebar HIV di masyarakat, sangat terutama melalui hubungan seksual tadi, karena PSK akan melayani konsumennya tanpa harus dia tidak akan tahu apakah orang tersebut bebas dari HIV, bagaimana keadaannya, bagaimana kesehatannya. Karena itulah menurut saya tadi HIV dan PSK sangat erat sekali kaitannya ya teman-teman ya. Untuk itu sangat perlunya pemeriksaan dini secara langsung ke fasilitas kesehatan untuk menanggulangi atau meminimalisir penyebaran virus HIV baik di PSK ataupun kepada masyarakat umum yang lainnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.